Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin khususkan untuk kalian yang single, yang jomblo, atau mungkin juga kalian lagi menikmati kesendirian kamu. Apapun hubungannya, yang penting sahabat kebahagiaan ini ada pikiran atau mungkin juga ada tindakan bahwa sepertinya aku sedang menikmati kesendirianku di sini. Dan bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan yang saat ini lagi menikmati kesendirian? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Menikmati kesendirian. Dalam artian sahabat kebahagiaan saat ini mungkin lagi pengen sendiri, atau mungkin juga kamu lagi beristirahat terhadap hubungan-hubungan yang membuat kamu tuh kayak kelelahan. Lalu bagaimana untuk energi kamu yang saat ini menikmati kesendirian kamu? Kita akan cek ya sahabat kebahagiaan untuk energinya. Seperti apa? Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang menikmati kesendirian. Kebebasan, freedom, sesuatu hal yang ada di dalam potensi jiwa sahabat kebahagiaan. Apa yang akan kamu temui ketika sahabat kebahagiaan menikmati kesendirian kamu? Dalam banyak hal. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan kartunya adalah 6 hati. 6 hati ini berkaitan dari perasaan-perasaan yang sifatnya adalah nostalgia, hal-hal yang berkaitan dari sesuatu hal yang memang dirindukan. Jika sahabat kebahagiaan tiba-tiba kamu kayak ngerasa sedih sendiri, kayak ngerasa hampa, kayak ngerasa kosong sendiri, nggak tahu air mata ini datangnya dari mana, nggak tahu perasaan sepi ini datangnya dari mana, rasa kecewa ini datangnya dari mana, kamu bingung menerka-neka apakah ini perasaan dari orang lain, apakah ini telepati dari orang lain. Itu bukan tentang hal semacam itu ya sahabat kebahagiaan, ini justru bahwa diri sahabat kebahagiaan memang diminta oleh semesta. Jika kamu merasa lelah, kamu capek, kamu kayak ngerasa kangen kepada seseorang tapi nggak tahu apa yang dikangenkan, ini mengindikasi bahwa sebenarnya kamu kangen sama diri sendiri. 6 hati ini identik dengan sesuatu hal yang memang dirindukan juga ya sahabat kebahagiaan. Ya mungkin selama ini kamu terlalu banyak mengurus orang lain atau mencintai orang lain dan lupa untuk mencintai diri sendiri. Ketika kamu sedang menikmati kesendirian kamu, ini artinya kamu memang sedang bermesraan dengan diri sendiri. Seseorang yang sangat mencintai dirinya sendiri, bermesraan dengan diri sendiri, maka keberlimpahan itu akan kamu dapatkan dan kamu tidak akan pernah bermasalah dengan masa lalu. Terkadang kita menjadi sendiri, kita menjadi seseorang yang mungkin keluar dari zona yang tidak nyaman. Kamu menikmati sesuatu hal yang membuat kamu itu kayak ngerasa ini adalah diriku sendiri. Ini membuat sahabat kebahagiaan itu terbebas dari sebuah pertikaian. Dan Kevin melihat pancaran energi sahabat kebahagiaan ini memang membutuhkan waktu untuk bermesraan, bernostalgia untuk diri sendiri. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan bagaimana kamu itu merasakan nikmatnya ketika kamu itu menemukan jiwa kamu yang benar-benar kayak lagi sepi dan kamu rangkul sendiri oleh jiwa kamu. Maka jiwa kamu ini akan memberikan sebuah keberlimpahan yang bermacam-macam, termasuk mungkin masalah-masalah kamu yang
tidak pernah kunjung selesai, ini bisa terselesaikan ketika kamu mencintai diri sendiri. Memang hebat banget loh sobat kebahagiaan ketika seseorang ini berhasil untuk self love dan kamu ini mengutamakan bahwa diriku adalah pemeran utama dalam kehidupan, diriku adalah orang yang utama untuk selalu bisa menciptakan vibrasi positif. Maka hal-hal keberlimpahan apapun yang sedang kamu kerjakan itu mudah banget. Ketimbang kamu itu hanya fokus kepada sesuatu hal dan energi kamu itu dihabiskan oleh sesuatu hal tersebut, apalagi kemelekatan dengan seseorang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu King Diamond. Saat kebahagiaan, King Diamond ini sama dengan kartu King of Pentacle di dalam kartu tarot, mengindikasi tentang keberlimpahan ya, dan juga uang. Menikmati kesendirian dan hal yang tak disangka kamu akan menemukan hal luar biasa dalam waktu dekat ini adalah kerezekian sobat kebahagiaan. Kita memberkati diri kita sendiri, kita bersyukur, kita memantaskan diri sendiri, maka keberlimpahan itu memang akan hadir untuk diri kita. Bukan berarti menikmati kesendirian ini adalah jomblo seumur hidup atau mungkin juga jomblo yang menderita. Tidak, sahabat kebahagiaan. Justru ketika kamu itu berpikir bahwa ya ketika aku fokus sama apa yang menjadi prioritas utamaku, keberlimpahan itu memang hadir. Dan Kevin lihat ya, sebagian di antara sahabat kebahagiaan yang saat ini energinya lagi pengen fokus sama diri sendiri dan gak mau terpengaruh kepada hal yang lain. Bukan kamu menjadi orang egois, tapi justru kamu akan memperkaya diri kamu dengan banyak hal, termasuk uang. Kartunya adalah King of Diamond atau King of Pentacle. Ini indikasi kuat tentang uang, pencapaian, kesuksesan, dan tentunya adalah keberlimpahan. Keberlimpahan itu datangnya itu bermacam-macam ya, bukan dari manifestasi uang, kekayaan, harta, dan lain sebagainya, bukan. Tapi sesuatu hal yang membuat kamu tuh kayak terisi. Ya, meskipun terkadang setiap orang itu butuh afeksi ya dari orang lain. Tapi ketika sahabat kebahagiaan tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak terlalu melekat banget pada ya aku butuh afeksi dari orang lain, aku butuh kasih sayang dari orang lain. Kamu nggak terlalu melekat kepada hal itu, maka apa yang menjadi prioritas kamu termasuk pekerjaan atau uang ini juga bisa membuat kamu tuh bahagia. Uang itu bisa bikin bahagia loh sahabat kebahagiaan. Kalau kita nggak ada duit pasti bingung. Cabai naik harganya aja, para ibu-ibu juga kadang-kadang bingung ya. Maka di sini uang itu juga salah satu hal yang paling penting juga ya di dalam sebuah kebahagiaan. Ya, mungkin sebagian orang ada yang bahagia dengan uang, mungkin ada sebagian orang yang menderita akan uang. Maka dari itu adalah rasa syukur itu penting banget. Ketika menikmati kesendirian, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Karena kartunya di sini adalah King of Diamond ya, atau King of Pentacle. Indikasi terkuatnya itu tentang manifestasi uang, banyak rezeki, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin selalu menerapkan ya sahabat kebahagiaan di dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Ketika kita baik pada diri sendiri dan kita nggak pelit sama diri sendiri, maka itu asli keberlimpahan itu hadir. Misalkan ya, kamu gak pernah pelit sama makanan untuk diri sendiri. Artinya kamu memang mengisi diri kamu dengan nutrisi-nutrisi yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan. Dan tentunya keberlimpahan itu akan hadir. Kalau misalkan kamu pelit sama diri sendiri, terutama makanan, ngirit banget, itu pasti kita juga akan sulit mendapatkan makanan tersebut. Ya, tapi nggak boleh berlebihan ya sahabat kebahagiaan, karena ini kan mungkin lagi bulan puasa ya, jadi jangan berebut takjil. Dan hal-hal yang berkaitan dari ketika kita sudah memperdayakan diri kita menjadi orang yang layak, ini termasuk keberlebihan juga sahabat kebahagiaan. Dan Kevin punya sedikit tips ya untuk sahabat kebahagiaan agar kamu itu selalu mendapatkan sebuah keberlimpahan. Jangan pernah berkata mahal. Misalkan nih kamu beli apa nih, ih mahal banget lah, nggak ada duit. Nah itu otomatis kita sudah berafirmasi negatif terhadap diri kita. Kalau misalnya kamu mau beli sesuatu, harganya tidak melampaui uang kamu nggak usah berkomentar, ih mahal, nggak usah. Kamu bilang aja barang ini akan aku beli, aku percaya duitku banyak. Dan aku memang percaya aku duitku banyak, dan inilah murah bagiku. Ini adalah bagian dari afirmasi untuk kita itu layak untuk mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya barang mewah atau yang mungkin orang bilangnya mahal ya. Tapi kalau kita beli apapun, kita nggak pernah ngomong mahal dan kita selalu berafirmasi segala sesuatunya bisa aku dapatkan karena aku ada sumber keberlimpahan, maka itu akan bisa didapatkan sahabat kebahagiaan. Dan ini
Kevin terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan puji Tuhan, alhamdulillah ya suatu bagian hal itu bisa terwujud. Ingin apa gitu, ya Kevin bisa dapatkan. Dan itu adalah ilmu afirmasi yang luar biasa untuk diri kita, karena kita sudah melayakkan dan memantaskan diri kita. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Wow, ini ada angka kembar nih, 66. Dan ini kartunya adalah 6 skop. Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, untuk pergerakan diri sahabat kebahagiaan ini tentunya kamu akan menjadi seseorang yang sangat bermakna di dalam hidup kamu. Kamu menjadi orang yang memiliki value yang luar biasa. Menikmati kesendirian bukan berarti kamu ini beda dari yang lain ya. Kadang-kadang kan orang kalau jomblo atau apa ditanya kapan nikah. Ya, nikah itu bukan untuk berkembang biak, tapi berkembang baik. Dan Kevin melihat ya, energi sahabat kebahagiaan yang menikmati kesendirian, justru kamu akan berkembang baik, menjadi sesuatu hal yang positif juga untuk hidup kamu. Seseorang yang mungkin selalu nanyakan kapan nikah ini biasanya itu adalah merefleksikan tentang kehidupan dia sendiri. Nah ini kan mau lebaran ya sahabat kebahagiaan, tinggal menghitung hari saja, atau menghitung berapa sih, tanggal berapa Kevin lupa. Menghitung hari ya sahabat kebahagiaan. Biasanya kalau orang silaturahmi itu kan pada bilang kapan nikah. Kalau seseorang mengatakan hal itu adalah bentuk refleksi jiwa dia sendiri, bahwa memang ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahannya dia. Makanya dia pengen memvalidasikan apakah kamu siap menikah atau tidak. Nggak usah khawatir takut ditanya kapan nikah ya, karena Kevin sering ditanya kayak gitu, dan Kevin jawabannya simple. Kevin cuma jawab saja, aku doakan pernikahanmu bahagia dengan suami atau istri kamu. Dan kalau ditanya kapan nikah, bulan Mei, maybe yes, maybe no. Karena pernikahan itu adalah sesuatu hal yang memang harus disiapkan secara matang ya sahabat kebahagiaan, bukan hanya untuk berkembang biak saja, tapi memang harus berkembang baik. Dan Kevin lihat di sini, semakin sahabat kebahagiaan itu memiliki sebuah value di dalam diri kamu, maka kamu adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang memang berlian memang harus bertemu dengan orang yang tepat. Karena Kevin lihat di sini pancaran energi sahabat kebahagiaan itu justru positif ya. 6 skop ini identik dengan sesuatu hal yang memang sifatnya adalah kemenangan, sesuatu hal yang sifatnya adalah bersinar. Karena Kevin lihat ya, sebagian di antara sahabat kebahagiaan yang menikmati kesendirian justru bisa menarik energi orang lain. Misalkan nih, kamu itu lagi berdealing dengan seseorang, atau mungkin juga kamu itu lagi kayak aduh jenuh banget dengan hubungan dengan seseorang, hubungannya tarik ulur. Kamu memilih untuk jeda, dan kamu memilih untuk stop, dan kamu memanfaatkan untuk self love, maka orang tersebut yang akan ngejar kamu, dan kamu gak perlu ngejar-ngejar dia. Dan itu memang sudah terbukti ya dari komentar-komentar sahabat kebahagiaan yang sering Kevin share kepada sahabat kebahagiaan. Ketika kamu lelah terhadap situasi hubungan dengan seseorang, dan kamu memilih untuk berjeda dan kamu self love, pasti dia yang akan mengejar kamu. Pasti dia ada sesuatu hal yang membuat dia itu berubah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menciptakan vibrasi positif untuk diri kita melayakkan diri kita, maka kita menarik segala sesuatu hal. Ibarat kata kita itu adalah sumber kekuatan magnet energi untuk orang lain. Maka dari itu, menikmati kesendirian dalam artian positif, self love, ini bisa membuat orang itu tertarik kepada kita. Karena apa? Fokusnya kita tuh sama diri kita sendiri. Kalau kita fokusnya sama diri kita sendiri, maka kita akan menjadi senternya. Tapi kalau kita fokusnya sama orang lain, justru energi kita banyak yang terkuras ya. Nanti takutnya adalah jadi sebuah kemelekatan. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 2 skop. Sahabat kebahagiaan, menikmati sebuah kehidupan adalah sebuah alternatif untuk diri sahabat kebahagiaan yang mungkin sedang kelelahan ya. Dan Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan ini kartunya sama nih, Dewara juga. Kartunya adalah Dewara. Ra itu tentang sebuah pencerahan ya. Dewara itu tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah bersinar dan menyinari. Ya, setiap orang itu pada dasarnya adalah memiliki cahaya di dalam diri, terutama dari roh kita atau dari soul kita. Ketika soul kita diisi oleh hal-hal positif, termasuk hal-hal yang sifatnya adalah spiritual, hubungan kamu dengan Tuhan, atau meningkatkan sisi spiritual kamu, itu adalah alternatif yang luar biasa untuk bisa memikat orang lain kepada sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalnya kamu berpikir bahwa aku tahu udah malas lah untuk cinta-cintaan, karena aku lebih fokus sama diriku dan fokus untuk masa depanku, spiritualku, itu justru
bagus sahabat kebahagiaan, nggak ada yang salah di sahabat kebahagiaan, karena hidup itu adalah pilihan untuk kita. Kita nggak usah memposisikan hidup kita tuh harus seperti orang lain, harus menikah, harus gini 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 gini. Ya mungkin itu adalah pikiran-pikiran orang-orang modern ya sahabat kebahagiaan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan belajar bahwa kehidupan itu bukan melulu tentang cinta, bukan melulu tentang sebuah hubungan, tapi memang harus ada diisi oleh ranah spiritual di dalam diri, maka hal-hal positif itu akan sahabat kebahagiaan dapatkan. Dan Kevin lihat kepekaan dari sahabat kebahagiaan ini akan semakin meningkat ketika kamu menikmati kesendirian kamu. Menikmati kesendirian bukan kamu itu kesepian, bukan kamu itu nggak laku, bukan ya. Justru itu adalah kesempatan yang luar biasa bahwa diri kamu ini adalah sesuatu hal yang memang harus difokuskan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu 9 cup. 9 cup atau 9 hati. 9 cup atau 9 hati ini memiliki makna tentang penerimaan, dan simbolnya di sini adalah Eng. Eng itu adalah simbol dari keabadian. Kevin melihat energinya di sini adalah saat kebahagiaan ketika kamu sudah menerima diri kamu sendiri, maka sebuah keabadian, sesuatu hal yang sifatnya tak terbatas itu hadir di dalam diri kamu. Ketika sahabat kebahagiaan berpikir bahwa ya memang hidup gak melulu memikirkan tentang cinta-cinta saja, memang harus diisi dengan self-love, maka kamu akan mendapatkan banyak keabadian yang sifatnya tak terbatas. Dan kesadaran diri kita itu sifatnya adalah abadi. Kesadaran itu sifatnya adalah abadi sahabat kebahagiaan, termasuk ketika kita mungkin sudah tidak ada di dunia. Kesadaran diri kita itu sifatnya adalah abadi, sama dengan roh kita ya. Dan ketika sahabat kebahagiaan meningkatkan sisi spiritual di sini, banyak hal-hal yang mungkin bisa kamu rencanakan untuk selanjutnya. Dan kami melihat ya, kehidupan sahabat kebahagiaan akan jauh lebih damai lagi. Menikmati kesendirian itu justru bisa menjadi seseorang itu damai. Angka 9 itu identik dengan hermit ya, sahabat kebahagiaan. Hermit, kesendirian, dan ini angkanya 9 ya. Hermit, kesendirian, dan penerimaan juga. Karena Kevin melihat bahwa di tahun-tahun ini sendiri itu justru lebih bagus. Tapi bukan sendiri terus enggak ya. Kita kan juga butuh sosial juga. Dalam arti sendiri itu adalah memfokuskan diri sendiri. Nanti takutnya kalian salah persepsi. Sendiri itu lebih bisa membuat kita itu terhindar dari sebuah konflik. Dan Kevin melihat kedamaian sahabat kebahagiaan akan kamu dapatkan. Kamu dapatkan sampai dengan akhir tahun sih sahabat kebahagiaan. Dan bahkan kalau misalkan kamu fokus di situ untuk meningkatkan spiritual kamu, ya kamu akan ngerasain kedamaian dan kamu tidak akan pernah terlibat di dalam sebuah konflik apapun. Entah itu konflik di dalam rumah tangga, konflik di dalam kepada teman kantor kamu, pekerjaan kamu, atau siapapun, kamu memang tidak akan pernah terlibat di dalam sebuah konflik. Justru kamu ini energinya adalah menenangkan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya, yang tak disangka akan sahabat kebahagiaan dapatkan ketika kamu ini menikmati kesendirian kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Askop. Oke, kamu menjadi orang yang berprinsip. Askop ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah prinsip. Ketika kamu menjadi orang yang memiliki prinsip yang kuat, kamu bisa menjadi orang yang kritis. Dan orang yang kritis ini adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk kehidupan kita saat ini. Ya, kritis itu memang tegas, kritis itu memang berempati juga, karena dia akan memposisikan diri dia ini untuk kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan Kevin melihat energi sahabat kebahagiaan, justru kebahagiaan yang kamu dapatkan itu ada di sini. Ketika kamu lelah di dalam sebuah kehidupan, kamu lelah dengan bermacam-macam hubungan-hubungan yang ya menurut kamu tuh kayak, kok kenapa ya hubungan percintaanku tuh kok gini-gini banget ya. Kamu fokuslah sama diri kamu sendiri, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari situ. Dan cinta ini terkadang bisa menjadi sebuah ujian untuk diri kita. Karena kalau misalkan cinta kepada seseorang dan banyak unsur kemelekatan di situ, maka bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, justru adalah penderitaan sebagai ujian kamu. Namun ketika kamu mengalihkan di sini untuk cinta pada diri sendiri dan cinta kepada Tuhan kamu, maka kedamaian, kebahagiaan akan kamu dapatkan sahabat kebahagiaan. Lebih baik kita melekat sama Tuhan kita dan melekat sama diri kita.
Karena ketika kita melekat kepada sesuatu hal yang sumbernya adalah positif, keesaan dari Tuhan, ini justru akan membuat kita itu selalu berkelimpahan. Karena di kartu yang kedua ini adalah kartu keberlimpahan sahabat kebahagiaan, dan ini adalah energi spiritual. Ini adalah prinsip. Ini arti kartunya ya, per kartu. Lalu ada energi apa lagi yang akan kita dapatkan ya sahabat kebahagiaan? Ada energi apa lagi yang akan kita dapatkan? Apa pesan semesta untuk kita semua? Oke, sahabat bahagia, menikmati kesendirian justru akan membuat kamu akan semakin meningkatkan intuisi kamu. Nah, intuisi ini bisa menjadikan diri kita itu orang yang visioner. Kita bisa dan kita siap menghadapi masa depan dan juga perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan nanti, hari ini, esok, atau nanti, sahabat kebahagiaan. Karena seseorang yang memiliki intuisi yang kuat, justru dia tidak akan pernah takut, terutama dalam sebuah perubahan, karena dia sudah merencanakan, karena dia sudah menyadari apa yang akan terjadi nanti. Dan cakra mata ketiga kamu atau ajna kamu ini akan terbuka saat kebahagiaan. Ketika seseorang fokusnya itu sama diri sendiri, pasti kamu akan fokus semuanya, kesehatan kamu, prioritas dalam hidup kamu, sisi spiritual kamu. Dan ketika kamu menjadi orang yang mencintai diri sendiri, ajna kamu ini akan terbuka. Ajna ini adalah bagian dari pusat pengendali, yaitu intuisi kita, bagaimana kita itu bisa merencanakan hal-hal lain sebagainya. Dan justru ketika kamu fokus sama diri sendiri, kamu menjadi orang yang tidak pelupa. Tidak pelupa saat kebahagiaan. Kalimat oracle dari kartu Ice di sini tentang intuisi adalah, ikuti intuisi terdalammu, maka mata ketigamu akan mengantarkan ke pemahaman tanpa batas. Energi tak terbatas, dan kamu akan menjadi orang yang intuitif. Ini yang dicari saat kebahagiaan. Orang intuitif itu yang dicari, karena dia tidak akan pernah takut di dalam sebuah perubahan, karena dia sudah menyiapkan kehidupan yang saat ini atau hari ini dengan maksimal, selalu dipersiapkan dengan yang positif-positif. Maka intuisi akan mengantarkan kamu ke dalam sebuah kebaikan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, menikmati kesendirian justru membuat diri kamu menjadi seorang lion, menjadi seekor singa jantan. Tapi bukan singa jantan yang gimana-gimana ya, menjadi seorang lion di sini, sesuatu hal yang sifatnya adalah berani, sesuatu hal yang sifatnya adalah memiliki kendali untuk diri sendiri. Lion di sini kalimat oracle-nya tentang sebuah kekuasaan. Kamu adalah pengendali untuk diri kamu. Kamu adalah pencipta realita untuk diri kamu sendiri. Dan kamu menjadi penguasa untuk diri kamu. Makanya kamu tidak akan mudah diatur oleh siapapun. Pada dasarnya kita nggak suka diatur oleh orang lain. Kita itu adalah pencinta kebebasan untuk diri kita, untuk jiwa kita. Ketika kamu self-love, kamu menjadi orang yang bisa menguasai diri kamu. Sangat susah untuk menguasai diri sendiri. Dan mungkin kamu dulunya atau kemarin-kemarinnya, kamu itu selalu pengennya itu orang itu harus ngikutin kamu. Orang atau kekasih kamu harus ngikutin kamu kayak gini-gini. Pada dasarnya ya, kita itu tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali kesadarannya. Dan di sini ketika saat kebahagiaan menikmati kesendirian kamu akan menciptakan sebuah kesadaran yang luar biasa untuk diri sendiri. Sehingga saat kebahagiaan bisa memiliki kekuasaan untuk diri kamu sendiri. Kamu punya pengendali untuk diri kamu sendiri. Kamu memiliki kekuasaan dalam dirimu. Kau adalah raja untuk dirimu sendiri. Ini adalah kalimat oracle-nya dari kartu Lion di sini sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, menikmati kesendirian justru akan menikmati waktu. Waktu yang sedang berjalan ini adalah waktu yang sangat berharga. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengulang ke masa lalu. Untuk memperbaiki masa lalu nggak bisa. Tapi kamu bisa memperbaiki kehidupan kamu yang saat ini menjadi yang lebih baik. Bagaimana cara untuk memperbaiki masa lalu? Ketika kita ini sudah bisa menerima diri kita dan berdamai pada diri sendiri. Dan kamu pasti akan menjadi orang yang intuitif di sini. Sehingga segala waktu, setiap detik, setiap menit, setiap hembusan napas kamu, ini adalah sesuatu hal yang sangat berarti yang harus kamu syukuri. Kalimat oracle dari kartu waktu di sini adalah,
Kau tak akan pernah kembali ke masa lalu. Ciptakan kehidupan yang lebih baik untuk hari ini, esok, dan nanti. Ini juga berkaitan di kartu intuisi ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang yang brilian. Kartunya di sini adalah Queen Nefertari. Kau adalah orang yang sangat brilian. Kamu adalah orang yang brilian. Kesempatan itu akan datang. Jadilah yang beruntung untuk mewujudkan. Orang yang paling beruntung adalah ketika seseorang ini sudah berdamai pada diri sendiri. Sehingga kita itu tidak akan pernah membawa energi-energi negatif, termasuk menegatifkan diri sendiri. Kalau kita positive thinking, kita menikmati kesendirian kita dengan rasa syukur, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, kita menjadi orang yang brilian. Ini adalah hal yang tak disangka yang akan kamu dapatkan di sini, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini banyak sih orang-orang yang Kevin temui ya, terutama mereka yang menikmati kesendirian. Mereka itu akan menjadi orang yang bijaksana. Kartunya ini burung hantu ya. Burung hantu itu adalah simbol dari kebijaksanaan. Kamu akan mengubah karakter diri kamu menjadi orang yang bijaksana. Dan sepertinya orang bijaksana itu sangat langka banget, sahabat kebahagiaan. Kevin menemui beberapa teman-teman Kevin yang seusia Kevin itu kurang bijaksana, malah bijak sini ya. Dan justru ketika seseorang ini menikmati sebuah kesendiriannya, dia akan menciptakan diri dia menjadi seseorang yang memang selalu bisa berpikir dalam banyak sudut. Sehingga membuat pola pikirnya itu berpikir bahwa kebijaksanaan itu memang sudah terlahir di dalam jiwaku. Angka 9 di sini, ini adalah simbol kebijaksanaan juga. Dan kartu yang di bawahnya ini adalah all, tentang sebuah kebijaksanaan. Pengetahuan yang luas memberikan kebijaksanaan dalam hidup. Pengalaman adalah guru sejati. Ya, belajar dari sebuah pengalaman yang membuat kamu itu memilih menikmati kesendirian sebagai bekal diri kamu untuk mempelajari banyak hal. Menikmati kesendirian bukan berarti kamu tuh males-malesan rebahan di kamar doang cuma mainan handphone, enggak. Tapi isi diri kamu dengan ilmu pengetahuan, dengan hal-hal yang sifatnya adalah positif. Karena semesta ini menawarkan banyak hal positif. Semesta ini adalah gudang ilmu pengetahuan. Kita bisa menyerap banyak informasi, pengetahuan-pengetahuan yang akan kita dapatkan. Ketika kita sudah banyak pengetahuan kita, justru kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ini adalah super positif diri saat kebahagiaan yang menikmati kesendirian. Menikmati kesendirian jangan males ya, jangan cuma rebahan doang, tapi isi dengan banyak pengetahuan-pengetahuan lain dan isi dengan nilai-nilai spiritual untuk diri kamu. Pastinya kamu akan menjadi orang yang bijaksana dan justru kamu akan dimintai oleh orang lain untuk mintai pertolongan. Entah itu mungkin saran, entah itu mungkin dari ranah finansial kamu. Mungkin kamu adalah seseorang yang berdermawan ya, memberikan sumbangan kamu itu luar biasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena orang-orang yang bijaksana ini justru akan menempatkan diri dia, posisi dia ke hal yang positif. Dan Kevin lihat sih, sebagian di antara saat kebahagiaan yang menikmati kesendirian ini, di antara kalian ada yang menjadi light worker sih. Ada yang menjadi light worker. Itu keren loh. Dia nggak pernah berkomentar apapun, tapi dia itu selalu datang untuk memberikan kebaikan. Seakan-akan adalah malaikat hidup, malaikat berdaging, light worker. Itulah. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Pemutusan karma yang luar biasa, karma leluhur dan karma masa lalu di dalam diri kita. Kalau kita sudah fokus ke spiritual, lepas dari sebuah kemelekatan, justru kita akan menjadi seseorang yang reinkarnasi selanjutnya ini menjadi orang yang lebih baik atau justru menjadi moksa. Kalau sudah moksa artinya kita terbebas dari karma masa lalu dan karma-karma leluhur. Mungkin saat kebahagiaan adalah bagian dari old soul, atau mungkin juga adalah jiwa tua. Sehingga misi utama kamu, misi jiwa kamu, kenapa ya aku akhir-akhir ini kok kayak malas berhubungan dengan seseorang, terutama dalam ranah cinta. Kenapa ya hidupku tuh selalu sendiri ya? Kenapa ya aku nggak dapet jodoh ya? Mungkin itu adalah bagian dari renungan dari saat kebahagiaan
untuk memutuskan karma masa lalu kamu. Dan waktunya untuk lebih mencintai diri sendiri. Ada kalanya orang umur sekian, umur 54 tahun ke atas, atau berapa tahun ke atas, 60 atau berapa, masih single. Mungkin itu adalah bagian dari past life kamu atau karma masa lalu kamu, dimana misi jiwa kamu yang sebenarnya adalah untuk lebih bisa mencintai diri sendiri, menebarkan sebuah kebaikan, agar di reinkarnasi selanjutnya kamu tidak menderita kesepian atau sendirian lagi. Karena ini adalah tahap kamu untuk bisa moksa, untuk bisa berdamai, melepaskan kemelekatan hal-hal yang tak berguna. Reinkarnasi ini adalah simbol dari sebuah pengulangan siklus kehidupan dan juga kematian. Kalimat oracle-nya adalah kembali ke awal untuk memutar siklus baru menjadi nol. Ya, di antara saat bagian yang mungkin temanya Kevin di sini mungkin menikmati kesendirian, dalam arti yang sebenarnya kamu mungkin single, udah usia sekian, tapi kamu di situ menyadari ya, kenapa ya hidupku tuh kayak gini ya, nggak ada pasangan. Kamu bukan menjadikan itu sebagai kemelekatan atau penderitaan, tapi di situ kamu menikmati sebagai sumber kebaikan. Aku bisa lebih fokus dong ke hal-hal yang sifatnya adalah positif, baik kepada hal yang lain, baik kepada semua manusia, semua makhluk Tuhan. Maka ketika kamu sudah bisa melakukan itu semua, itu adalah misi jiwa kamu. Dan tahap selanjutnya adalah moksa, bahwa kamu terbebas dari kemelekatan. Ini adalah beberapa hal yang bisa Kevin lihat berkaitan dari energi saat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari zodiak dan inisial nama, Kevin tidak akan memisahkan zodiak dan inisial nama. Jika ini adalah tema kamu, ini adalah sumber energi untuk saat kebahagiaan, untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matahi Masio.